Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padang Kirana dari TI 2D, NIM saya 180302094. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi modul Quality Engineering. Di Quality Engineering itu mengenal definisi mutu. Definisi mutu di sini selalu berkaitan dalam hal usaha, pemenuhan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Nah, di materi ini ada 11 modulnya. Modul yang pertama itu adalah pengenalan Quality Engineering. Di modul pengenalan Quality Engineering itu isinya itu konsep mutu menurut Edward Deming, yaitu bahwa peningkatan mutu diiringi peningkatan produktivitas mutu berkaitan dua hal penting, yaitu permintaan pelanggan dan biaya. Pandangan jika produk yang bermutu memerlukan biaya tinggi merupakan suatu pandangan yang tidak tepat. Dengan meningkatnya mutu produk, maka permintaan pelanggan juga akan meningkat karena pelanggan merasa puas dengan produk kita. Dan dengan meningkatnya permintaan pelanggan, maka kita lebih fleksibel dalam menentukan harga produk kita, sehingga harga produk kita dapat meningkat di pasar. Jadi nantinya pelanggan akan membeli produk kita dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, dengan peningkatan mutu, maka biaya juga akan menurun karena biaya akibat gagal proses pembuatan produk dapat diminimalisir dengan adanya peningkatan mutu, sehingga dapat dirumuskan bahwa pendapat dari suatu perusahaan merupakan perkalian dari permintaan dengan selisih dari harga dan biaya. Modul yang kedua itu biaya mutu. Phillips Cosby berpendapat bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian dari sistem keuangan. Di biaya mutu itu sendiri dibagi 4 komponen utama, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Jadi dapat disimpulkan biaya perbaikan mutu sama dengan biaya pencegahan ditambah biaya penilaian. Biaya kegagalan sama dengan biaya kegagalan internal ditambah biaya kegagalan eksternal. Jadi bisa disimpulkan total biaya mutu sama dengan biaya perbaikan mutu ditambah biaya kegagalan. Modul yang ketiga yaitu Quality Function Deployment. Di modul ini membahas tentang inovasi yang merupakan hal penting dalam mencapai daya saing di pasar global. QFD dapat membantu kita dalam mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan dan juga membantu kita mengevaluasi aktivitas atau proses apa yang harus dijalankan untuk bisa menghasilkan produk sesuai keinginan pelanggan itu. QFD atau Quality Function Deployment dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, menerjemahkan keinginan pelanggan dan melakukan analisa kompetitor untuk menjadi kebutuhan dari produk itu. Kedua, menerjemahkan kebutuhan produk itu menjadi spesifikasi produk. Ketiga, menerjemahkan spesifikasi produk menjadi kebutuhan proses. Keempat, menerjemahkan kebutuhan proses menjadi spesifikasi proses dan pengukuran kinerja proses. Yang keempat, quality tools. Di quality tool, proses pengadilan mutu dapat dilakukan melalui proses PDCA. Teknik perbaikan mutu terdiri dari pertama lebar pengamatan, kedua diagram scatter, ketiga histogram, keempat peta kendali, kelima diagram Pareto, keenam diagram sebab akibat, ketujuh stratifikasi. Modul selanjutnya itu statistical process control atau kontrol proses statistik. Mutu merupakan kunci utama bagi industri untuk dapat bertahan dalam kompetisi perdagangan. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam pengendalian mutu produk yang dihasilkan untuk menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tujuan penggunaan diagram kendali itu memberikan visualisasi apakah proses dalam keadaan terkendali atau tidak. Kedua, memantau proses secara berkelanjutan agar proses tetap dalam keadaan terkendali. Diagram kendali itu diperlukan saat kita ingin menganalisa pola variasi proses, apakah dari penyebab khusus atau penyebab umum. Modul ke-6 yaitu Control Chart for Variable Data.
Hal penting dalam merancang diagram kendali itu adalah pada data variabel. Data variabel itu sendiri ada data yang diolah merupakan data variabel. Data variabel merupakan suatu karakteristik mutu yang diukur dalam skala numerik atau dalam satuan metrik, seperti dimensi panjang, volume, berat, tegangan. Modul yang ketujuh itu control chart for attribute data atau diagram kontrol untuk data atribut. Diagram kendali pada data atribut digunakan untuk mengendalikan proses yang sedang berlangsung, apakah sedang batas kendali atau tidak. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam perancangan diagram kendali dalam data atribut ini yaitu merupakan suatu karakteristik mutu yang diukur dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk perbandingan, contoh jumlah produk rusak, penilaian bug atau buruk. Kusum control chart atau diagram kusum. Diagram kusum merupakan diagram pengendali untuk data variabel yang digunakan untuk memonitor pergeseran rata-rata dalam suatu proses. Jadi diagram kendali SWOT dan diagram kendali kusum bersamaan. Maka tindakan korektif sebelum terjadi penyimpangan proses dapat segera dilakukan, seperti halnya setting ulang mesin, pergantian operator. Modul ke-9 yaitu membahas quality in procurement atau kualitas dalam pengadaan. Anggapan bahwa pengadaan adalah sama halnya dengan pembelian merupakan hal yang tidak benar. Pembelian itu adalah memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan harga yang terbaik. Pengadaan, pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien dan memiliki kontribusi pada unggulan kompetitif organisasi. Jadi siklus manajemen pengadaan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Modul ke-10 yaitu quality management system atau membahas konsep dasar manajemen sistem mutu. Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubung membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi sistem manajemen mutu itu yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kenapa menerapkan sistem manajemen? Karena agar organisasi dapat menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan produk secara konsisten dan mempertinggi pelanggan. Penerapan sistem manajemen mutu itu menurut ISO 9001 tahun 2015 adalah suatu keputusan strategis bagi suatu keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat dan untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, jangan lupa di like, share, dan komen.